Orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian syiar agama Allah. Maka barang siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka Allah Maha mensyukuri, Maha mengetahui, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Wa qala ta'ala fi kitabihi al-karim, huwa alladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Amma ba'du, jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa hadir kembali di majelis syama'il, di majelis meneladani kepribadian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena salah satu tugas risalah yang dibawa Nabi adalah membentuk kepribadian setiap individu muslim wa yusammihim. Jadi Rasulullah SAW diutus di tengah-tengah umat ini, selain membacakan ayat-ayat Al-Quran dan juga mengajari umatnya tentang Al-Quran, tentang hikmah, maka tugas Nabi yang juga paling penting adalah wa yuzakkihim, membentuk kepribadian yang baik ya, bagi setiap umatnya. Wa yuzakkihim, mensucikan jiwa dari umatnya. Maka pada kesempatan kali ini kita akan bahas bagaimana keteladanan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam mensucikan jiwa
suci, bersih, maka perilaku seseorang juga bersih, ya. Perilakunya menjadi baik, ya. Karena semua gerak-gerik manusia itu ditentukan oleh gerak-gerik jiwanya. Maka Allah bersumpah, wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan juga penyempurnaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan pada setiap jiwa itu, diilhamkan ada yang fujur. Fujur itu artinya mengajak kepada keburukan. Wa taqwaha, dan jiwa itu ada yang mengajak kepada kebaikan, ketakwaan. Qad aflaha man zakkaha, maka sungguh beruntung, ya, sukses orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugi, ya, orang yang mengotori jiwanya. Jadi oleh karena itu, saudara sekalian, perintah Allah ini agar kita setiap manusia, ya, sebagai umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam punya kewajiban, punya tugas untuk merawat jiwa kita, sebagaimana setiap hari kita merawat tubuh kita, mandi pagi, petang, setiap hari dikasih nutrisi, makanan, minuman yang bergizi supaya sehat. Demikian juga jiwa kita perlu dirawat, ya, supaya jiwa itu tidak sakit. Karena hari ini banyak orang-orang yang sakit jiwanya, ya. Bahkan di barat sendiri, ya, ada sebuah penelitian, ya, yang dilakukan oleh salah seorang saintis yang bernama Danam Zohar. Beliau meneliti keadaan dunia saat ini. Seiring dengan kemajuan teknologi yang begitu canggih, kecerdasan manusia sekarang diganti dengan kecerdasan buatan. Semua kebutuhan manusia, apa yang dia inginkan terpenuhi. Tetapi semua itu hanya memenuhi kebutuhan fisik saja, kebutuhan jasad saja. Orang jadi mudah, ya, mau makan mudah, mau apapun sekarang, ya, transportasi mudah, ya, dan semuanya menjadi mudah. Tetapi tidak bisa memenuhi kebutuhan jiwa, kebutuhan mental. Malah justru dengan orang bergantung dengan teknologi saat ini, malah jiwanya semakin kering. Ketergantungan terhadap teknologi menjauhkan manusia terhadap Tuhannya. Nah, itu yang kemudian dikenal dengan krisis makna, ya. Hilangnya jiwa dari kehidupan, hilangnya tujuan hidup, ya, manusia yang sesungguhnya. Sehingga orang sekarang itu mudah sekali stres, orang sekarang itu mudah sekali depresi, ya. Orang sekarang itu mudah sekali tidak bisa mengendalikan emosi, ya. Jadi kasus-kasus kesenjangan saat ini itu semua disebabkan karena jiwanya yang kering, jiwanya yang kosong, atau disebut dengan krisis makna, ya. Hilangnya jiwa di dalam kehidupan seseorang karena menjauh dari Tuhan, yang menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa kepada kita, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha, ya Allah, berikanlah jiwa kami ketakwaan dan sucikanlah, ya. Jadi berikanlah nutrisi jiwa supaya jiwa kami itu menjadi sehat, ya. Supaya jiwa kami itu menjadi sehat. Ini doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Karena
jiwa seseorang itu mudah tercerabut karena itu tadi banyaknya fitnah ya, banyaknya tantangan kehidupan saat ini. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, tu'radu al-fitanu 'ala al-qulub kal hasini 'udan 'udan. Jadi fitnah ya, fitnah itu bisa masuk ke dalam jiwa seseorang dan kemudian meracuninya ya, seperti apa namanya kal hasil 'udan 'udan, sehingga racun itu membuat jiwanya itu kosong atau tercerabut ya jiwanya, sebagaimana tikar ya, tikar yang utuh, tikar yang dianyam ya, itu dicabut satu-satu ya, atau seperti kain ya yang sudah ditenun kemudian dicabut benangnya satu-satu ya, sehingga copot semua. Demikian juga jiwa manusia ya. Jadi jiwa manusia itu mudah sekali tergoyah ya, mudah sekali copot ya, sehingga seseorang itu terkadang ya, mudah sekali terkena penyakit-penyakit di dalam hatinya ya. Maka oleh karena itu Nabi SAW memperbanyak doa ya, khususnya ketika sujud ya, yaitu doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku supaya istiqomah ya di atas jalan ya, supaya istiqomah di atas jalan. Karena manusia itu hatinya itu mudah sekali ya, atau jiwanya itu mudah sekali goyah ya, atau terpeleset ya. Dan di dalam Al-Quran juga disebutkan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan Engkau melesetkan hati kami setelah hati kami itu mendapatkan hidayah ya. Karena banyak juga orang yang sudah mendapat hidayah, sudah ahli ibadah, tetapi karena tidak dirawat ya, hatinya tidak dirawat, jiwanya akhirnya terpeleset, jatuh ya, jadi murtad atau jadi malas beribadah. Nah, kenapa itu terjadi ya masalahnya? Maka ada beberapa sebab yang disebutkan oleh Nabi SAW yang membuat seseorang ya, hatinya atau jiwanya itu terpeleset atau tercabut ya, keimanannya, ibadahnya ya, sehingga dia tidak istiqomah. Yang pertama, kata Nabi SAW, penyebab jiwa seseorang tadi terpeleset yang pertama adalah sebab mengikuti syahwat ya, sebab mengikuti syahwat, kesenangan-kesenangan yang sifatnya instan ya, kesenangan-kesenangan hawa nafsu yang sifatnya pragmatis, cepat saji ya, keinginan yang terus dituruti ya, panjang angan-angannya ya. Maka Nabi mengatakan hujibatin naru bisyahawat ya, memang neraka itu dikelilingi dengan syahwat ya. Jadi neraka itu ngajaknya selalu yang enak-enak ya, cocok dengan syahwat manusia. Jadi neraka itu dikelilingi dengan syahwat ya. Kalau ingin cepat kaya, korupsi, kalau usah sampai-sampai ya, korupsi sampai 300 triliun ya, itu syahwat itu. Jadi yang standar gaji presiden menteri hanya sekitar 50 juta atau 60 juta, dia bisa satu bulan dapat 100 miliar misalkan ya. Itu orang yang ingin cepat saji ya, ya, bebas cepat, potong kompas ya, cepat kaya, korupsi. Kepingin jajan gak punya duit, maling. Nah, ini namanya syahwat ya. Ya. Punya istri satu gak cukup, selingkuh. Nah, ini syahwat itu, penyakit-penyakit syahwat ya. Jadi syahwat itu adalah mailun nas ila mailulaimu. Jadi
setiap kecondongan diri manusia itu kepada sesuatu yang menyenangkan, yang dia sukai, itu namanya syahwat. Ya, zuyyina lin-nasi hubbu syahwat. Manusia itu memang di dalam jiwanya itu dibayang-bayangi, dihiasi sesuatu yang enak-enak ya. Itu yang disebut dengan syahwat. Nah, syahwat manusia itu tidak ada habisnya ya. Walaupun sudah tua, udah manula, giginya sudah ompong semua. Lihat cewek cantik itu masih seger gitu. Nah, itu namanya syahwat. Jadi gak ada habisnya syahwat itu ya. Gak ada habisnya. Makanya sekarang kasus-kasus kekerasan seksual itu mengerikan. Sampai orang yang cacat itu gak punya tangan itu masih punya syahwat ya. Jadi sampai ODGJ sama ODGJ bisa hamil di jalan ya. Itu syahwat itu gak mengenal siapa orangnya ya. Jadi makanya di sini ya Nabi mengingatkan bahwa neraka itu dikelilingi, ya, ujian itu dikelilingi dengan syahwat, ya, syahwat. Dan uniknya ya setiap sisi daripada tubuh kita itu ada syahwatnya semua, ya. Ada syahwatnya semua. Mata, ya, mata itu ada syahwat tidur, ya. Enak pagi-pagi adem grimis itu mata itu pengen lengket saja itu susah meleknya sampai ngaji pun masih ngantuk itu syahwat juga ngantuk yang tidak ada tempatnya itu syahwat. Telinga juga sama ya. Dengerin gosip itu rasanya enak sekali itu syahwat itu. Kalau dengerin pengajian kok rasanya suntuk ya, itu syahwat. Jadi semua kulit kita ada syahwatnya, rambut ada syahwat, ujung kaki itu semua ada syahwatnya. Hanya saja syahwat itu ya bukan untuk dimatikan ya, bukan untuk dimatikan, tetapi untuk dibatasi saja. Jadi untuk dibatasi, perut ada syahwat makan, dibatasi yang halal saja maksudnya. Tidak semua kulitnya yang enak dimakan, tidak. Ya, seorang mukmin membatasi halal atau haram, halal atau syubhat itu. Makanya supaya syahwatnya sehat itu dibatasi, ya, dibatasi. Sama kayak badan kita ini, kalau tidak dibatasi semua makan bilos gitu ya, ya nanti pulang ya asam uratnya kambuh, ya, kolesterolnya naik, ya semua sama badan juga. Kalau tidak dikontrol sakit ya. Nah, jiwa juga sama, kalau syahwatnya tidak dikontrol itu pasti sakit, berpenyakit ya. Makanya supaya sehat tadi syahwat itu dikendalikan atau dibatasi ya, dibatasi dan dilatih. Nah, syahwat itu kayak anak kecil itu ya, anak kecil itu kalau nggak disape, bayi ya, bayi itu kalau tidak disape ya, dia itu yang kayak terus ya, sampai gede ya. Makanya ketika disape 2 tahun disape itu rewelnya luar biasa, rewel 1 minggu, 1 bulan kan itu ya, nangis terus. Memang begitu, syahwat juga sama kalau disape ya, itu pertama agak rewel itu, agak berat, tapi lama-kelamaan juga biasa. Ya, misalkan kalau orang udah biasa bangun subuh, itu nanti juga kalau nggak bangun nggak enak, karena udah dibiasakan. Memang enak ya orang tidur terus enak. Orang seperti malam enaknya tidur, tapi dia dilatih untuk bangun. Nanti juga terbiasa gitu bangun. Itu sahabat. Ya. Perut yang asalnya makan terus kemudian dilatih diet sedikit gitu. Juga bisa. Ya. Jadi syahwat itu kayak bayi gitu ya, jadi kayak anak bayi yang kalau dia disape, dilatih, dia akan mandiri, sama ya. Syahwat manusia itu juga sama seperti itu. Makanya tidak semua keinginan itu diikuti ya. Tidak semua keinginan dibeli, tidak semua yang dilihat ya, kemudian dibeli tidak ya. Karena
keinginan itu nggak ada habisnya itu ya. Di rumah ada satu sepatu itu ya, nanti dia sepatu baru di rumah sampai raknya penuh ya, ada 5 lemari gitu ya. Itu memang dia ada habisnya itu kalau orang senang koleksi gitu ya, sahabat koleksi. Ya, itu kalau nggak dibatasi ya, nggak dibatasi nggak akan ada habisnya. Makanya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ya, laukan diberi ada wadian min dhahab. Kalau seandainya ada manusia ya, punya 2 gunung emas ya. Bayangkan kalau Bapak itu punya 2 gunung salah ya, gunung segede gunung salah ya, kan tahu kan gunung salah itu gede ya, itu berupa emas, iya kan? Itu kayaknya kayak apa ini ya? Itu pun tidak akan puas ya, orang tidak akan puas. Punya 2 gunung emas yang akan cari gunung emas yang ketiga dan seterusnya tidak ada puas ya. Orang produksi sampai 300 triliun misalnya, itu apa itu ya? Dimakan juga 1 piring ya, tidurnya juga 1 dipan ya. Tapi sahabat manusia itu seakan-akan 1 isi bumi itu dimakan semua ya. Nah itu rakus namanya, rakus manusia itu ya. Makanya tadi caranya adalah dibatasi kepada hal-hal yang sifatnya halal saja ya. Karena manusia itu kadang ya kalau dia diperbudak oleh keinginan syahwatnya itu udah gak mikir hal-hal. Nah ini diperhatikan oleh Nabi ya. Saya di zaman alam nasi akan datang di tengah umatku ini, di tengah manusia ya, di akhir zaman, di zaman kita sekarang ini. La yubali maru bima aqada. Manusia itu udah gak peduli dari mana dia dapat penghasilan, dari mana dia dapat rezeki ya, dari mana dia dapat kebutuhan hidupnya ya, dapat keinginannya itu dari mana. Dia kalau di amil halal, amil haram, dari halal kah atau dari haram, dia kalau dicaplok semua ya. Nah, itu namanya pandangan syahwatnya, jadi keinginan yang tidak terbendung ya, keinginan yang diperturutkan, itu namanya syahwat ya. Jadi kalau diperturutkan terus tidak sesuai dengan syariat, namanya syahwat itu adalah hawa nafsu ya, hawa nafsu. Tapi kalau syahwatnya tadi disamping, keinginannya disamping, dibatasi, maka dia akan terbiasa menjaga kesucian dirinya, kebaikan dirinya sesuai dengan syariatnya, sesuai dengan halal tadi ya. Jadi kembaliannya petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa neraka itu ya, jadi segala yang menyebabkan orang masuk neraka itu semuanya kata kuncinya karena memperturutkan syahwatnya, memperturutkan syahwatnya. Wa hujibatil jannatu bil makari. Ada potongan yang berikutnya adalah dan dikelilingi surga dengan hal-hal yang bertentangan dengan syahwatnya, hal-hal yang tidak mengenakan syahwat, al-makari ya. Hujan-hujan, dingin-dingin, subuh-subuh, ngantuk-ngantuk ya, disuruh wudu, wah itu gak enak itu. Jadi untuk badan itu rasanya males gitu. Dan dingin itu enaknya syahwat itu selingkuhan, tidur itu paling enak, itu syahwat ya, itu neraka itu ya. Tapi kalau mau surga itu dikelilingi yang gak enak-enak tadi, yang gak cocok dengan syahwat ya. Udah dingin suruh wudu, udah hujan suruh masjid, itu gak gampang itu. Itu namanya makari ya, makari, hal-hal yang gak cocok, yang gak mengenakan syahwat manusia. Tapi kalau itu dilawan ya, ngantuk dilawan ya, kepengen marah ditahan, wal kadhibina al-ghaidha ya. Jadi dia bisa menekan emosinya, mulutnya ingin marah ya, didiamkan ya, badannya ingin mukul ya karena emosi, ditahan dengan cara dimaafkan ya. Kan banyak kasus sekarang ya, orang di jalan macet, kendaraannya serempet, langsung ditonjok gitu kan, berantem
Di tengah jalan itu hanya kasus kaki orang nggak bisa mengendalikan emosi. Polisi membunuh polisi, TNI membunuh TNI, tapi tidak. Bus rental ditembak, itu jadi banyak kasus-kasus sekarang ini orang nggak bisa mengendalikan diri, tidak bisa mengendalikan emosinya. Makanya tadi segala syahwat tadi itu harus dikalahkan, dilatih. Kalau dilatih, dia itu akan kuat. Kuat dalam arti apa? Kuat mendaki jalan menuju surga. Jadi jalan surga itu disebut dalam Al-Quran Al-Aqobah. Al-Aqobah itu artinya jalan mendaki. Ibaratnya itu loh, kalau kita jalan mendaki gunung itu berat itu butuh tenaga ekstra. Nah surga itu ke atas surga itu mendaki, bukan turun. Kalau turun itu neraka. Makanya kalau surga itu istilahnya darajat, derajat naik, tangga yang naik itu surga. Kalau neraka namanya darokat, tangga yang turun. Turun itu kan nggak butuh tenaga. Sampai itu kan nggak butuh tenaga, dia turun enak gitu. Tapi kecebur kecebur ke neraka. Nah, kalau surga tadi butuh perjuangan seperti Al-Aqobah itu jalan mendaki. Mendaki itu artinya apa? Berat, butuh perjuangan tadi. Orang disuruh duduk setengah jam ngaji, itu berat berat. Apalagi kalau nggak ada kopinya atau ada jajannya, nggak berat. Tapi kalau duduk maksiat itu nggak terasa main judi online itu dari jam 7 sampai subuh itu nggak ngatur itu. Orang main judi online kalau nggak main judi online itu betah sekali. Mak bapak-bapak, anak-anak main game judi online itu nggak ada capeknya itu, nggak ngatur itu, nggak ada cerita orang maksiat ngatur itu nggak ada, orang duduk ngatur itu nggak ada. Jadi semua orang kalau maksiat itu nggak ada istilah mereka ngatur, capek nggak ada. Itu tadi namanya sahabat jalan yang menurut dia. Beda kalau surga itu jalan yang mendaki, berat ini. Nah, berat kalau dilatih yang biasa, kalau orang biasa daki gunung dia sudah tahu ini jalannya belok kanan belok kiri ini jalan terjal. Kalau sudah biasa mendaki gunung biasa aja mendaki gunung puncak 29 atau gunung yang paling tinggi biasa aja karena udah biasa jadi udah biasa mendaki. Nah artinya apa? Kalau tadi sahabat kita dilatih terus dilatih memang awalnya belum tak kayak anak bayi, tapi kalau terus itu dia juga akan terbiasa dengan kebaikan. Makanya kalau untuk melatih itu butuh dibiasakan jadi pembiasaan, jadi dibiasakan baik. Kalau orang membiasakan baik, lama-lama dia bisa mencicipi yang namanya manisnya iman bisa mencicipi manisnya iman Jadi dia bisa menikmati kalau orang sudah terbiasa, kan, dia bisa menikmati. Kalau terbiasa dalam kebaikan, dia bisa menikmati kebaikan. Kalau dia terbiasa dalam maksiat, dia juga namanya menikmati maksiatnya. Manusia itu ada dua jalan tadi, jalan taat atau jalan maksiat. Tentunya orang mukmin itu memilih jalan takwa tadi, memilih jalan takwa. Jemaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang pertama yang disebut dengan syahwat. Jadi supaya jiwa kita sehat, itu kata kunci yang pertama adalah kendalikan syahwat atau dibatasi itu syahwat. Tidak semua keinginan dilos
tidak semua keinginan dibetulkan. Makanya kenapa kita itu dilatih untuk puasa, ya kan, ada kewajiban puasa. Kenapa kita dilatih untuk sholat, ya, kok 5 waktu. Ya, kalau tidak dilatih seperti itu, hampir saja 100% ya manusia itu dikuasai oleh syahwat keinginan. Karena memang syahwat ini alat, ya, sarana yang dipakai setan untuk menggoda manusia. Ya, Nabi Adam itu tergoda pertama kali kan sama, kena iming-imingnya syahwat setan itu. Bayangkan ya, Nabi Adam itu dan istrinya Hawa, surga itu kan semua ada, ya. Hanya satu saja yang dilarang, jangan wala taqrabu hadhihi syajarah. Ada bahwa kamu jangan deketi pohon ini saja, satu saja. Padahal di surga itu melimpah, semuanya boleh, ya. Ya. Robotan itu artinya luas itu. Surga itu luas, apa? Semuanya tersedia gitu, ya. Tetapi Allah ingin memuji Nabi Adam dan istrinya, wala taqrabu hadhihi syajarah. Jangan dekati ini pohon satu ini saja, buah ini saja, satu saja ini, ya. Tetapi kemudian setan falas swasa, ya. Setan itu kemudian isi-isi saja dengan syahwatnya. Dekati saja. Nanti kalau kamu makan ini pohon, ya, buahnya kamu makan, kamu bisa abadi kekal di surga, enak, ya. Gak ada pensiunnya di surga. Jadi goda dengan syahwat itu, ya. Jadi manusia itu pertama kali tergodanya dengan syahwat ini, ya. Sehingga akhirnya Nabi Adam dan Hawa itu diturunkan dari surga ke muka bumi ini. Jadi iming-iming, diiming-imingi, dikasih was-was, ya. Bisikan, ya. Jadi bisikan-bisikan was-was, ya, yang diluncurkan oleh setan yang pertama itu tadi melalui syahwat keinginan. Itu satu yang membuat orang itu sakit jiwanya, itu disebabkan karena terlalu memperturutkan keinginan syahwatnya, ya. Nah, yang kedua yang membuat jiwa seseorang, ya, berpeleset tadi adalah disebabkan karena syubhat, ya. Syubhat ini lebih kepada pemikirannya, ya. Jadi kalau syahwat itu lebih kepada kenikmatan fisik, ya, kenikmatan badan, ya. Orang kalau syahwat itu kenikmatan yang sifatnya indrawi badan, ya. Ya. Syahwat mata, syahwat telinga, mulut, enaknya rebahan badan, enaknya orang itu memperturutkan kenyangnya perut, dan setelah itu namanya syahwatnya. Lebih orientasinya kepada kenikmatan yang sifatnya fisiknya, jasadinya. Nah, kalau syubhat itu lebih kepada kecondongan, ya, cara berpikirnya, ya, mindsetnya, ya, ya, pandangan hidupnya, syubhat, ya. Nah, setan masuk lewat pintu ini. Pintu pemikirannya dirubah, ya, dicuci otaknya oleh setan, ya. Dibuat remuk-remuk, ya. Yang halal jelas, yang haram jelas. Oleh setan itu dioplos, ya. Halal dioplos, jadi gaduh-gaduh, ya, dicampur aduk sehingga ragu, nggak jelas ini halal haram. Itu udah namanya syubhat. Nah, itu pintu syubhat itu lewatnya adalah pintu pemikirannya, lewat pintu pemikirannya. Itu syubhat, ya. Nah, sekarang itu contoh syubhat itu contoh misalnya, ya, pikirannya, ya,
ya, dicuci dengan pemikiran-pemikiran yang menyimpang ya. Ini lagi viral di media sosial. Ada seorang perempuan namanya profesor terkenal ya. Dan dulu dari kecil di pesantren apa Tuhan, tiba-tiba lepas jilbab, ya namanya Bumaila gitu ya, lepas jilbab, kemudian ngoceh di media sosial ya, jilbab gak wajib, jilbab. Jadi itu syubhat namanya apa? Syubhat pemikiran. Jilbab itu jelas ya. Jilbab itu jelas ya. Jadi jilbab itu jelas ya, bahwa jilbab itu bagi perempuan adalah sebuah kewajiban. Tapi karena dia biasa bergaul dengan orang-orang liberal ya, jilbab itu pakai arah ya. Orang Indonesia nggak cocok, orang Bogor nggak cocok ya. Tidak usah jilbab, itu namanya syubhatnya. Syubhat pemikiran ya, syubhat apa? Pemikiran ya. Jadi pemikirannya itu disimpangkan ya, disimpangkan ya. Zakat tak wajib ya, gitu kan? Ya untuk apa tadi zakat ini memberikannya sendiri dari duit susah ya. Kita ini sudah diwajibkan bayar pajak karena bayar zakat. Nah itu namanya syubhat ya. Namanya apa? Syubhat pemikiran ya, syubhat pemikiran. Jadi syubhat itu artinya tadi ya, bagaimana meragu-ragukan kebenaran atau meragu-ragukan syariat yang sudah jelas, yang halal jelas, yang haram jelas ya. Kemudian ya, setan ini berperan jadi ya, supaya kebenaran dan kebatilan itu bias ya, gak jelas itu namanya syubhat. Makanya dia mengatakan innal halala bayyinun, yang halal jelas ya. Wa innal harama bayyinun, yang haram jelas. Ya. Orang menikah suka perempuan nikah halal jelas. Orang suka perempuan kemudian berzina haram jelas. Tapi sekarang dimunculkan istilah pacaran syar'i. Sekarang ada dugem syar'i, ada di Bogor ini dugem syar'i. Di dugem syar'i itu dia pakai jilbab semua ibu-ibunya, gadis-gadisnya, cowok-cowoknya juga pakai baju yang syar'i, baju koko gitu, tapi dugem gitu. Gak ada minuman keras ada, tapi dugem. Namanya dugem syar'i sekarang. Itu syubhat. Namanya dugem ya dugem, kenapa dikasih syar'i sekarang? Namanya pacarannya haram, kenapa pacaran? Pacaran syar'i kan enggak berpegangan bisa, hanya pakai HP. Nah, pacaran sekarang orang kan bisa video call sekarang. Nah, kan nggak ketemu Ustaz. Namanya pacaran syar'i. Nggak ada pacaran syar'i. Itu namanya syubhat. Karena muda sekarang ini syubhat pemikiran itu luar biasa ya. Nah itu bisikan setan itu ya. Jadi dimodifikasi dengan istilah baru yang itu meragu-ragukan sesuatu yang sudah jelas ya. Bahkan itu tingkatannya ya sampai tingkatan intelektual ya, tingkatan intelektual ya. Maka dulu ada satu disertasi di UIN Jogja ya, ada seorang kemudian mempertahankan disertasinya ya tentang apa namanya ya hubungan laki-laki dan perempuan di luar nikah ya. Apakah boleh atau tidak? Nah, kesimpulan disertasinya tadi itu ya. Jadi zina itu kalau suka sama suka boleh katanya. Nah, ini bahaya. Suka sama suka. Yang dilarang itu kan kalau terjadi kekerasan, pemaksaan salah satu pihak. Tapi kalau suka sama suka, nah itu halal, itu bahaya ya gitu. Jadi itu syubhat namanya ya, namanya syubhat pemikiran. Jadi syubhat itu maksudnya ke ranah pemikiran, ke ranah worldview ya, cara berpikirnya, dicekoki dengan isu-isu yang baru tapi yang syubhat ya.
Atau terkadang ya orang-orang tradisional itu juga kena ya syubhat. Nah ini kan dulu pertama kali dibawa oleh penjajah Belanda dengan profesornya. Jadi Belanda itu masuk Indonesia dan mempertahankan jajahannya di Indonesia itu salah satunya melalui syubhat pemikiran. Maka diutuslah salah satu profesor studi Islam dari Leiden University Belanda, namanya Spakorbonya. Kerjaan Spakorbonya itu bikin syubhat di Indonesia, bikin syubhat dari Quran. Orang Jawa dibikin kejawen. Makanya Spakorbonya kemudian menerbitkan kitab Quran Jawa namanya Darmo Gandul Gandoloco ya. Darmo Gandul kan, pernah dengar? Jamaah kalau Jawa saya pernah dengar Darmo Gandul. Ya, kitab risalah atau serat Darmo Gandoloco ini adalah bikinan Spakorbonya. Contohnya apa? Misalkan dia menerjemahkan Quran, Aqimis sholata lidzikri, diterjemah ke dalam bahasa Jawa, ya, tegakkan sholat untuk mengingatku. Jadi intinya apa? Orang sholat intinya itu ingat, eling. Yang penting eling, gak harus rukuk sujud. Kan itu kan orang Jawa. Dia tak mau sholat, karena tujuan sholat hakikatnya adalah ingat Allah, eling. Kalau bahasa Jawa itu eling. Makanya dia mengatakan yang penting manusia itu adalah eling. Kalau pangeran, eling kalau Tuhan dengan Tuhannya ya. Jadi makanya kita nggak mau sholat. Yang penting apa? Ingat Allah. Itu sudah disebut apa? Sholat. Ini namanya Darmo Gandulnya, Gandoloco itu. Itu namanya syubhat. Jadi itu di Jawa dulu ya, Quran yang sebenarnya sudah sangat jelas yang perintah sholat itu dirubah, diterjemah ke dalam bahasa Jawa jadi melalui serat Darmo Gandul Gandoloco itu jadinya orangnya kejawen, Islam kejawen, Islam kejawen itu. Makanya dulu para kiai-kiai di Jawa itu mereka juga membuat tafsir Quran bahasa Jawa yang pertama kali ditulislah oleh Kiai Saleh Darat, ya, gurunya Kiai Hasyim Asy'ari dan gurunya Kiai Ahmad Dahlan. Itu Kiai Saleh Darat yang pertama kali tulis tafsir dalam bahasa Jawa. Itu jadi salah satunya itu kan karena Spakorbonya itu membuat syubhat Quran itu dengan pemikiran-pemikiran yang menyesatkan tadi itu atas nama kearifan lokal ya, atas nama kearifan lokal ya. Tapi itu menyesatkan ya, menyesatkan ya. Nah itu namanya syubhat ya. Jadi syahwat yang pertama tadi itu terkait dengan keinginan kenikmatan yang sifatnya fisik ya, dan kalau syubhat itu kenikmatan pemikiran ya, yang sifatnya pemikiran. Kedua hal inilah yang menyebabkan manusia itu terpeleset ya, dari jiwanya tadi, sehingga dia menyimpang ya. Demikian ya jemaah sekalian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dari itu supaya manusia mengendalikan syahwatnya dan juga meluruskan syubhatnya ya. Makanya syubhat itu hilang dengan ilmu. Syubhat itu hilang dengan apa? Ilmu. Syubhat itu kan sebenarnya berangkat dari kebodohan tadi. Dia tidak tahu sehingga tidak tahu jalan. Yang hal-hal itu nggak jelas karena dia orang-orang nggak tahu alamat yang benar itu mana. Makanya harus belajar, ya, harus berilmu. Ya, makanya kalau di tingkat perguruan tinggi itu, kalau di UIK itu dari S1, S2, S3 itu ada mata kuliah untuk menghilangkan syubhat pemikiran dari namanya mata kuliah Islamic Worldview ya, Islamic Worldview, di mana pandangan Islam ya untuk meluruskan syubhat apa pemikiran. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup yang lain ada pertanyaan. Ada yang tanya ini jauh, ada mikirnya enggak?
mulia dijadikan teladan oleh umatnya di surat Al-Mutaha ayat 8. Selalu menyatakan pendapat yang baik, dia tidak pernah melakukan hal buruk, berperilaku kasar dan tidak pernah berteriak. Yang menjadi pertanyaannya, banyak sekali sekarang Ustaz ulama kalau bersama agak keras ya, bukan kasar tapi keras. Maksudnya itu apa? Dan pertanyaannya ini dalam tema ya Ustaz ya. Pada zaman Pak Soeharto, sebelum dia berpidato, dia selalu mengucapkan selamat assalamualaikum dan selamat sejahtera. Tapi sekarang di era Jokowi, semua agama diucapkan seperti salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Itu kan lucu, Buddha, Muslim semua. Bagaimana ini hukumnya? Apakah ini termasuk subhat, Pak Ustaz? Seperti ada di surat Al-Imran ayat 19. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tidak berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab, kecuali sesudah datang pengetahuan kepadamu. Karena kedengkian yang ada di antara mereka, barang siapa yang kafir terhadap ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Ini yang terlalu sangat cepat hisabnya ini maksudnya apa? Dan itu ada saya katakan. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya atas pertanyaannya. Jadi sekarang banyak orang ceramah tapi keras gitu ya, atau apa namanya, bahasanya terlalu dianggap terlalu keras ya. Apakah itu sesuai dengan keteladanan Nabi? Jadi Nabi SAW itu diperintah itu adalah ditubayyina linnas, untuk memberikan penjelasan kepada manusia. Makanya itu kalau bicara, yang pertama adalah bicara santun, bicara santun. Jadi Nabi tidak pernah mencela ini, mencela itu ya. Nabi tidak memojokkan pribadi seseorang ya, atau membuli seseorang. Itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Itu yang pertama. Jadi kalamnya kalam santun atau qaulan layyina ya, itu perintah Allah juga ya. Faqula lahu qaulan layyina, bahasa yang santun yang diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi Nabi tidak pernah menggoblok-gobloki kaum ya. Jadi bahasanya santun ya. Kemudian kalamun fasl ya, tapi itu bahasanya rinci, detail gitu ya. Bahasanya detail. Bahasa detail itu artinya bahwa tidak ada orang yang hadir ketika mendengar ucapan Nabi itu tidak paham. Semua orang paham ya. Kalamun fasl ya. Kalamun jami, dan juga bahasa Nabi itu bahasa yang mencakup keseluruhannya. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya semua amal itu tergantung niat. Jadi bahasa Nabi itu bahasa yang santun, produktif ya. Kemudian bahasa Nabi itu adalah bahasa yang mudah dipahami, bukan malah justru menampakkan ya, atau mengesankan kasar atau mengesankan Nabi SAW sopan tidak ya. Itu malah justru dijauhi oleh Nabi. Walaupun tafadhal ghalidhal qalbi, Muhammad itu kalau kasar, congkak, keras hati, maka orang di sekitar kabur semua. Justru malah kalau Nabi itu bahasa simpatik ya, bahasa yang mengundang simpati orang lain. Itu yang harus dicontohkan oleh setiap dai, oleh siapapun yang mengajak pada kebaikan. Nah kemudian yang kedua, jadi apakah termasuk syubhat tadi yang mencampur-campurkan salam? Iya, itu namanya sinkretisme ya. Sinkretisme itu artinya mencari kesamaan. Salam satu agama dengan salam semuanya gitu. Salam Islam, salam Hindu,
Kristen, Buddha, seterusnya, ya kan? Sekarang ini kan gitu kan, ya, semuanya kan gitu. Padahal nggak ada, Buddha pun juga nggak ada itu, nggak ada. Peraturan menteri juga nggak ada. Ya, itu namanya sinkretis aja, mencampur lakukan, dan nggak perlu ditiru ya gitu. Tapi assalamualaikum aja. Gak usah semua agama salam dilakukan, itu namanya sinkretisme. Sinkretisme itu adalah tadi mencoba mencari kesamaannya dari masing-masing agama untuk digabung jadi satu. Atau bahasa globalnya namanya Bahagia ya, Bahaisme. Makanya sekarang ada agama Bahai di Malaysia, di semua dunia ada ya, Bahaisme, sinkretisme tadi ya. Sholat, ya udah kabinet itu berapa Allah Akbar, tapi nanti ada gini-gininya juga. Jadi ada Islamnya, Kristennya, Hindunya, Yahudinya dan seterusnya. Itu namanya Bahaisme, sinkretisme. Ya. Jadi itu ternyata pusatnya di Israel itu ada. Ya. Jadi sinkretisme itu nggak perlu, ya nggak perlu. Di kita ini, ya di kita ini udah diatur cara beragama. Nggak ada agama Bahaisme itu nggak ada, sinkretisme itu nggak ada aslinya. Di undang-undang juga nggak ada. Ya. Saya sudah pernah, ya, ada satu forum ya, pernah kita hadir ya. Forum dari semua agama itu, dari tokoh-tokoh itu ada hadir. Beberapa waktu yang lalu saya ikut hadir di Jakarta, undang tokoh-tokoh semua agama. Bahkan yang menarik ada seorang pendeta, saya kaget, itu pendeta namanya bulan-bulan belakangnya itu adalah MAG, Magister Agama. Duh, pendeta kok bendanya MAG, Magister Agama. Ternyata dia S2 dari UIN juga gitu, S2 di agama. Dan dia mengatakan juga, jadi dari perwakilan Kristen, Hindu, Buddha, semua agama di Indonesia itu dari pendeta-pendeta jadi mereka juga sama sebenarnya tidak menginginkan hal itu. Kristen juga nggak tahu lah pakai salam sapi punya salam sendiri. Dan itu disepakati. Ya, jadi sudah tahu bahwasanya dari sesepuh atau dari pendeta-pendeta mereka sebenarnya nggak ingin juga cara salah seperti itu. Karena ini berlebihan kebablasannya. Lalu sinkretis tadi mencampur aduk, jadi juga perlu ditiru untuk presiden ya, kalau untuk menteri ya. Kalau sinkretis itu nggak usah ditiru. Ya, kita sama-sama aduk itu nggak usah atau apa yang disebutnya nggak mampu ya. Jadi itu sinkretis namanya. Itu tidak dibenarkan. Jelas ya, ucapan panas ya. Cukup ya. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak.